Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Liners, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Oke, di podcast kita kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan teman sahur kita lagi nih. Beliau di sekolah kita itu adalah sebagai guru yang mengajar produktif ya Pak? Produktif TBSM ya, teknik betul. motor ya Pak? Ya, betul. Nah, begitu. Beliau adalah Bapak Lukman. Silahkan disapa dulu Pak. Oke, halo sahabat. Bapak guru dari teknik sepeda motor, ya panggil aja Pak Lukman aja. Ya, Pak Lukman. Oke, Pak. Sahabat, selamat berpuasa, selamat pagi. Ya. Oke Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Kalau soal sahurnya gimana Pak? Sahurnya alhamdulillah lancar. Gak ada yang bolong gitu? Gak ada yang bolong. Ya, kalau sahurnya pasti nggak bakalan bolong ya. Iya betul. Tapi yang puasa yang bolong. Iya betul. Ya. Oke Pak, di podcast kita kali ini kan mau ngebahas tentang ucapan adalah doa ya Pak ya? Ya, betul. Oke, untuk awal-awal mungkin Dimas mau tanya nih Pak. Oke. Pendapat Bapak bagaimana tentang pentingnya doa itu Pak? Penting doa, justru yang menjadi digarisbawahi ya. Ucapan adalah doa itu, dimana kita tidak boleh berkata buruk. Ya, berkata baik dan buruk itu semua doa atau ucapan itu pasti dikabulkan. Nah, makanya ketika kita bergaul ya seperti di sekolah gitu kan, itu sebetulnya apapun yang kita ucapkan itu pasti Allah kabulkan, baik dan buruknya. Nah, makanya Bapak bahas hari ini ucapan adalah doa yang mungkin banyak sekali bukan kejadian ya, tapi kisah nyata yang mungkin menjadi pelajaran buat kita, di mana harus betul-betul lisan kita itu dijaga. Ya, di mana perkataan itu, perkataan buruk maupun baik itu Allah pasti kabulkan. Nah, makanya Bapak ngambil tema hari ini itu ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Oke Pak. Dimas mau tanya nih Pak, Boleh. untuk kisah nyata Bapak nih, supaya bisa diambil pelajaran buat sobat cleaner yang lainnya nih. Betul. Bisa ceritain kan nih pengalaman Bapak tentang ya sedih atau buruk atau gimana nya gitu tentang Bapak itu mengucapkan ya langsung kejadian kenyataan deh Pak gitu. Betul. Ada gak? Ada ya. Bahkan kita ambil salah satu ya. Ya, salah satu. Mungkin kejadiannya itu kita ambil petik untuk beberapa tahun ke belakang, gitu kan. Mungkin itu dari ucapan, ya asalnya itu, ya. Cuman ucapan itu karena mungkin kita sering mengucapkan, ya, itu akan menjadi doa dan ternyata terkabul juga, ya, terkabul juga. Nah, contohnya begini yang pernah Bapak alami itu. Waktu setelah nikah deh, ya. Setelah nikah. Ya, Bapak nikah dengan si ibu, ya, waktu pas di Sumedang itu. Nikah tahun 2015, nikah itu dengan istri Bapak itu. Nah, kata Bapak itu, Bapak asal ucap, ya, tapi belum terpikir gitu kan, dalam pikiran Bapak posisinya itu uangnya dari mana, Bapak asal ngucap kan, Bu, nanti kita punya rumah ya, gitu kan, kita punya rumah, tapi Bapak belum tahu nih, ya. Istilahnya tuh belum ada rencana gitu. Kan buat bangun rumah kan, terus tabungan pun emang posisinya belum ada kan gitu. Posisinya waktu pas nikah dengan istri Bapak itu kan, karena Bapak itu masih kuliah dulu itu, ya, masih kuliah semester akhir. Dan istri Bapak udah beres kuliahnya itu karena D3. Nah, ternyata Bapak kena ucapan itu 3 tahun lah ya, 3 tahun.
Bapak semenjak omong, Bu, kita pasti kebeli rumah, kata saya. Dengan 3 tahun, ya ternyata di tahun 2018 ya akhir, ya Bapak kebeli rumah, ya. Dan mungkin emang ya kalau kita nabung sih kapan ya, gitu kan, kebeli rumah. Terus kalaupun emang posisinya nyicil, itu kan pasti bertahun-tahun lah gitu ya. Nah, dengan kejadian itu ya mungkin Bapak juga kaget gitu ya ketika posisinya Bapak bisa kebeli rumah gitu kan. Itu nggak nyangka juga, emang sih rumahnya mungkin nggak terlalu besar ya, nggak terlalu kecil juga, tapi cukup ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi dengan Bapak berpikir, dengan istilahnya ucapan itu betul-betul terasa bagi Bapak sendiri gitu kan ya, terasanya itu posisinya itu ketika Bapak ucapkan ternyata oh iya juga, tahun 2018 ya, 3 tahun dari sana, 3 tahun itu Bapak punya rumah gitu kan ya. Kalau dengan istilahnya itu, Pak, sina uangnya dari mana ya, mungkin kan Allah sudah sediakan ya, walaupun emang posisinya itu uangnya itu kan mungkin dari sana Bapak berpikir, jadi setiap ucapan apapun yang kita ucapkan itu pasti jadi ya kenyataan ya, makanya Bapak berpikir ketika Bapak ucapkan kepada istri, Bapak punya rumah 3 tahun gitu ya, dari semenjak 2015 sampai 2018 ternyata kenyataan gitu ya. Itu bahkan disebutnya itu walaupun emang rumah itu betul-betul gratis gitu kan. Gitu yang menjadi catatan Bapak ya. Alhamdulillah, tanpa Bapak mengeluarkan uang ternyata Bapak bisa punya rumah sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah, dari sana Bapak oh ini gitu ya yang setiap kita ucapkan. Bapak belum tahu, belum sempat baca-baca, bahkan ketika ucapan itu adalah doa itu belum sempat kan, cuman Bapak berpikir apapun yang kita ucapkan emang betul ya jadi doa gitu. Asalnya itu ternyata Bapak buka-buka ya, terus baca-baca dari ustadz-ustadz gitu ya, ternyata emang betul ya, apapun yang posisinya kita ucapkan, baik dan buruknya itu pasti akan menjadi doa. Ya makanya ketika contoh kita di sekolah nih ya, teman sama teman ketika berbicara itu harus posisinya itu tidak boleh mengeluarkan kata ya yang buruk, pasti kejadian ya. Pasti kejadian, pasti Allah kabulkan. Makanya ketika di sekolah itu jangan sampai ada perkataan yang kurang bagus. Nah, makanya itu. Berarti yang besar itu bukan rumahnya ya Pak, tapi pelajarannya. Ya, pelajarannya. Walaupun emang sih rumahnya masih kecil ya masih cukup lah. Ya, masih cukup gitu kan, tapi alhamdulillah itu rumah gratis gitu kan. Itu yang menjadi catatan Bapak mah ya. Tuh buat sobat Winar, kalian bisa ya dapat pelajaran lah dari cerita Bapak ya Pak ya, tadi betul. Sangat Masya Allah gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya Bu ya, Pak, Dimas mau tanya nih Pak. Dimas tuh sering lihat ya teman-teman itu sering apa sih mencela gitu Pak, mencela atau mengejek ya, mengeluarkan ucapan yang buruk kepada teman Dimas. Nah, apa pendapat Bapak tentang orang itu Pak? Justru sekarang justru Bapak kan ngambil tema ini itu sebetulnya ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat sahabat juga, buat anak-anak Bapak yang khususnya untuk di SMK Win ya, karena dengan ucapan itu baik dan buruknya pasti dikabulkan. Makanya coba kita disiplin kata dari sekarang. Tidak boleh mengeluarkan kata yang betul-betul kurang baik. Contoh nih ya, mungkin kan karena kalau di sekolahan itu yang Bapak dengar itu yang mungkin kayak kata-kata itu seperti kata-kata hewan kan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita ganti dengan kata yang positif. Tidak boleh mengeluarkan kata yang negatif, karena posisinya itu setiap yang kita kata yang kita lontarkan itu pasti balik lagi ke kita. Ya, pasti balik lagi ke kita. Itu kan tidak menutup kemungkinan perkataan baik pasti balik lagi ke kita, perkataan buruk pun gitu kan pasti itu balik lagi kepada kita. Nah, makanya kan ada di hadis ya,
itu di hadis itu kalau nggak salah Bapak pernah baca itu yang bunyinya itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya pendek ya. Kulu kalam adua ya. Itu setiap perkataan itu adalah doa. Nah, terus Bapak ceritakan sedikit. Ya mungkin ini kisahnya itu Bapak baca dari cerita yang mungkin ini kisah nyata juga. Kisah nyata. Ceritanya itu ada sebuah keluarga yang mungkin sebuah keluarga itu sudah 5 tahun lah ya, 5 tahun, dan posisinya itu memiliki anak kecil yang usianya itu kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, 4 tahun atau 3 tahun itu lagi masa-masanya ini kan ya, lagi masa-masanya posisinya aktif gitu kan, itu laki-laki ya. Suatu hari si keluarga itu akan kedatangan tamu, ceritanya itu ya, akan kedatangan tamu, dan si istri dari subuh, dari jam 4 atau jam 5 lah kurang lebih ya, itu masak ya, di dapur masak sampai jam 11 beres kan masak ya. Dan ternyata jam setengah 12 tamu tuh datang, yang sudah dijanjikan, bahkan bakal ada tamu kan ke rumah gitu kan, akan silaturahmi. Jadi posisinya si keluarga tersebut mau menghidangkan makanan, ceritanya itu. Ternyata istrinya masak dari pagi sampai posisinya itu siang, sampai jam 11 setengah 12 ternyata datang tamu. Nah, tidak lama kemudian ternyata yang posisinya makanan yang sudah dihidangkan gitu kan, capek posisinya, capek nih ya, udah masak gitu kan ya, bahkan banyak masaknya, ternyata ada si anaknya kan lagi main di depan, lagi main pasir. Nah, posisinya si anak itu ke rumah, masuk ke dalam, ternyata bawa pasir ya, menggenggam pasir di tangannya itu. Ibu sambil manggil dari luar, itu ceritanya itu. Nah, pas masuk di posisinya ruangan makan, ternyata si pasirnya itu ditaburkan ke makanan. Ya, ditaburkan. Perasaan kalian gimana kalau posisinya ketika kita sudah masak dari jam 4 atau jam 5 sampai jam 11 siang ya, ketika mau dihidangkan ke tamu, ternyata si hidangannya itu ditaburkan pasir. Ya, gimana perasaannya saya tanya? Kalau Dimas pasti kesel sih, pasti kesel ya, pasti kesel ya, pasti berbicara itu pasti ya, kemana aja pasti itu kan. Wah, makanya, tapi ketika si ibu itu melontarkan bahasanya itu posisi bahasa yang positif, contoh nih, ketika marah, mungkin marah juga sama ya, si ibu itu marah ketika posisinya pasirnya ditaburkan ke makanan, marah sebetulnya, cuman si ibu melontarkan bahasanya itu bahasa yang positif. Nah, kamu udah pergi aja dari rumah ya, menjadi imam Masjidil Haram ya, imam di Mekah. Dia ucapkan seperti itu, bahkan dia lagi kesel nih ya, dia tuh betul-betul lagi kesel, tapi dia meluapkannya itu dengan hal yang positif, dengan kata-kata yang positif. Ternyata ya, ucapan adalah doa itu terkabul. Beberapa tahun ya setelah anak itu dewasa ya, yang tidak menyangkanya itu dia menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Sampai saat ini ya, ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Alhamdulillah ada yang dari Indonesia itu sekarang itu menjadi imam di Masjidil Haram ya. Itu ya, makanya mungkin untuk di lingkungan kita sekolah ya, itu tidak boleh ya berkata yang kurang baik ya, ucapkanlah yang positif, karena ucapan itu pasti balik lagi ke kita. Ya, betul. Ya, balik lagi ke kita.
Makanya ini dari anak atau dari posisinya dari ibu ke anak, berkatalah dengan baik. Ya sama seperti di sekolah kita, tidak boleh berkata-kata yang kurang baik seperti guru kepada anak, dan anak kepada guru pun tidak boleh. Ya, itu. Mungkin untuk yang terakhir Pak ya. Kalau nggak salah udah nggak ada lagi sih Pak, soalnya udah isi semua gitu pembahasan gitu. Bapak. Iya, dari pengalaman Bapak udah ada isinya. Ya mungkin kalau buat Dimas bisa disimpulkan ya, buat sobat Pinar, kalian itu harus bisa menjaga pola ucapan kalian ya Pak ya. Harus disiplin. Iya, harus disiplin. Disiplin Jangan ucapan. mengeluarkan bahasa-bahasa animal ya Pak. Iya, betul. Hewan ataupun ya seperti kalian tuh apa sih mencela teman kalian sendiri, karena itu bisa bertimbal balik lagi kepada diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Mau baik ataupun buruk ya, saran dari saya sih mungkin lebih baik kalian itu harus mengeluarkan kata-kata baik ketika walaupun ketika lagi emosi ya Pak ya. Betul. Ketika lagi kita emosi dan posisinya kita lagi sebetulnya kurang baik juga. Contoh nih, kita lagi kurang baik tapi ucapkanlah yang baik. Ya, Itu akan menjadi suatu energi yang positif. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sami-sami. Sangat Masya Allah sekali ilmunya. Iya. Bisa saya dapatkan ya dari Bapak, banyak sekali. Oke, mungkin Pak di podcast kali ini kita sudahi saja ya Pak ya. Oke, siap. Kita pamit Sobat Winar. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.